nih Pak Sofyan WA saya gitu. Dan telah bikin penasaran saya ya. Dari WA tersebut Pak Sofyan ingin sharing ya dengan saya nih. Nah, Alhamdulillah, berarti ada sesuatu hal yang sepertinya ada sesuatu hal yang ingin dirubah gitu ya dari proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti akan ada peningkatan gitu ya dari sebelumnya. iya pasti Pak Hendra, masalah peningkatan. Tapi kan kalau kita melihat murid kita berkembang, apalagi berkembangnya pesat, itu kan terasa kita tuh senang juga gitu ya, ada kesenangan tersendiri. Nah, terkait dengan masalah yang kemarin saya obrolin lewat WA, sekarang secara langsung biar enak. Mungkin gini sih, permasalahan itu saat udah luas pelajaran tahfiz ya kan? Ya, oh ini masalahnya apa Sofyan ngajak tahfiz? Ya, berarti pelajarannya di tahfiz ya. Oke. Nah, pelajaran tahfiz di sini banyak kendala sih ya. Nggak tahu, saya menggunakan banyak cara dan saya coba pakai, tapi kenapa masih ada anak-anak yang entah dia dari semangatnya yang kurang atau gimana, yang jelas hafalan anak itu masih jauh dan tertinggal. Memang tidak semuanya, ada yang sudah jauh-jauh sekali sudah selesai, tapi ada yang ketinggalan jauh sekali. Dan kalau saya lihat masalahnya itu ternyata memang di masalah kemampuan membacanya. Oh, berarti untuk permasalahannya sudah terlihat dari kondisi tersebut ya? Permasalahannya memang sudah terlihat. Jadi kemampuan baca si anaknya itu memang agak sedikit sulit dan kesulitan, karena untuk mencoba membaca itu kembali udah ya, itu susah gitu. Karena memang kalau saya telusuri memang anak itu belum selesai tuntas roknya, jadi masih ada yang belum. Oke, baik. Oh, berarti masalahnya sudah kita dapatkan ya Pak Sofyan. Berarti Pak Sofyan ini kalau saya menghitung skala dari 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran tahfiz di kelas tersebut menurut Pak Sofyan posisinya di angka berapa? Kalau menggunakan angka sedikit agak rumit ya, tapi saya jelasin lagi ya. Dalam satu kelas itu memang tadi yang saya bilang 1 sampai 31 murid itu banyak yang rata, ada juga beberapa yang kurang, ada juga beberapa yang melampaui jauh. Berarti keberadaan kemampuan siswa di kelas itu memang sangat terlihat sekali ya dengan kemampuan itu. Ya, mungkin dengan adanya kemampuan anak yang kurang tadi ya sekitar 7 mungkin. Oh, itu ya. Angka yang kurang lebih. Nah, di posisi Pak Sofyan sangat mengajar nih. Jadi memang ingin Pak Sofyan itu berarti anak-anak yang kurang ini sedikit mengejar. Ya, Gitu ya. sebetulnya anak-anak itu saat saya untuk coba menghafalkan di kelas, itu anak-anak mencoba menghafalkannya, tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kalau selama ini yang Pak Sofyan lakukan di kelas, apa kalau dari skala tadi ya, untuk mencapai target yang benar-benar Pak Sofyan inginkan, kira-kira sekarang itu lagi ada di skala angka berapa? Sekarang alhamdulillah anak itu udah mulai sedikit ada perkembangan setelah memang kita harus memotivasi secara terus-menerus gitu ya. Ya ada peningkatan lah dari 7 mungkin ke 8. Yang jelas sih ada peningkatan meskipun itu sedikit. Kemudian memang saya perlu mengangkat anak yang memang jauh kepalanya sehingga bisa memotivasi anak-anak yang belum. Jadi ada anak-anak yang belum selesai, bukan berarti mereka nggak bisa. Satu faktornya mungkin mereka malas, mungkin mereka nggak semangat, sehingga mungkin ada metode-metode yang saya pakai, entah itu dengan gaya bermain, entah itu saya membangkitkan semangat dulu. Setelah bangkit semangatnya, baru mereka yang bisa baca itu udah bisa mulai melanjutkan hafalan. Mereka bisa mengikuti itu. Tapi yang paling bermasalah itu tadi ada beberapa anak yang memang
kemampuan membaca itu sangat kurang. Itu yang menjadi satu masalah Masalahnya ya. Iya. Oke, Jadi, baik. jadi seandainya anak-anak yang lain sudah ada di lain surat atau sudah ada di akhir ayat pada surat tersebut, satu anak, dua anak atau tiga anak ini mungkin hanya ada di ayat 5 atau ayat 7. Ini jauh banget. Jauh banget ya. Oke, baik. Nah, dengan kondisi tersebut, Pak Sofyan minta ke saya kan untuk mencari solusi nih. Nah, sebenarnya coba kita sama-sama pecahkan gitu ya masalah yang ini gitu ya. Berarti Pak Sofyan ini lebih menargetkan anak yang kurang tadi itu ya untuk mencapai target balik ke angka 8 gitu ya. Ya setidaknya 8 lah ya. Khusus mungkin target Pak Sofyan bisa 8 atau 9 ya, bahkan 10 ya, itu luar biasa. Kalau target kelas mungkin memang 8 itu, tapi kalau untuk anak-anak tertentu itu mungkin jauh dari 7. Oh, jauh dari 7. Kalau untuk beberapa anak. Iya, nah, berarti saya ingin tanya lagi nih Pak Sofyan. Kira-kira metode atau cara atau hal apapun yang Pak Sofyan sudah lakukan, apakah ada sesuatu hal yang kira-kira kurang gitu ya, ataupun wah kayaknya saya harus melakukan ini nih untuk menargetkan supaya anak ini bisa, ada nggak hal tersebut? Ada. Itu tadi sebelumnya memang anak-anak itu pernah agak-agakan gitu ya. Agak males gitu ya. Bilangnya belum apa. Ya saya kalau udah bilang anak belum apa ya susah. Akhirnya keesokan harinya saya coba lagi. Ya mengungkap dari diri saya dan semuanya kita budayakan murojaah terlebih dahulu. Jadi sehingga mengawali pembelajaran atau di tengah-tengah pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan membaca bersama-sama dari ayat 1 atau surat Al-Baqarah dan An-Nazi'at. Itu mulai sekarang setelah saya ngobrol sama Pak Hendra itu melalui WA, saya coba mengulang-ulang lagi membaca surat Al-Baqarah dan An-Nazi'at di awal, di tengah-tengah sampai di akhir pembelajaran, sehingga mereka itu akan semakin sering mendengarnya dengan pengucapan mereka sendiri juga dan mendengarkan suara dia dan juga teman-temannya di kelas. Ya mungkin dengan cara itu anak-anak sedikit membantu dalam proses penghafalannya. Oke, ya. Dan itu sudah pernah dicoba? Ya. Ada hal lain nggak nih? Ada dari unsur luarnya. Oh ada. Ya yang tadi yang entah hati mereka lagi nggak serap ya, mereka yang lagi nggak asik pengen belajar. Emang tadi waktu benar kata Pak Hendra yang waktu ngobrol di WA itu emang harus anak-anak itu harus stimulus dulu semangatnya ya. Akhirnya kita coba tuh untuk memberikan semangat dulu di awal pembelajaran itu penting ternyata Pak Hendra ya. Jadi ada penyemangat. Jadi seperti ice breaking. Anak-anak tuh harus berkeringat dulu, stretching dulu lah. Stretching dulu. Nah dari situ anak-anak alhamdulillah bisa mengikuti dengan lancar. Artinya saat proses pembelajaran itu ya enjoy, disuruh ngapal mau. Jadi apa yang kita mau, apa yang guru inginkan itu mereka mendengarkan gitu akhirnya. Termasuk anak-anak yang kurang tadi setidaknya mencoba untuk terus menambahkan hafalannya meskipun kesulitan sekali membaca, dibantu dengan saya khususnya, dan juga kadang-kadang saya minta untuk anak-anak yang sangat melampaui di antara mereka untuk membantu anak yang kurang. Oh berarti solusi yang ketiganya minta antar teman ya, belajar antar teman, saling membantu, karena kan Pak Sofyan sendiri sedangkan teman-temannya bukan memanfaatkan tapi memberdayakan siswa lain untuk berbagi ilmu gitu ya. Saya terapkan itu supaya mereka saling peduli antara sesama. Oh iya. Jangan hanya pintar sendiri gitu. Jadi sama-sama. Saya bilang begini, paling kami walau ayat, sampaikan aja meskipun satu ayat gitu. Jadi anak-anak yang mau mengajarkan itu senang gitu. Karena itu bernilai ibadah juga. Ada lagi nggak nih solusinya kira-kira menurut Mas Sofyan?
supaya anak ini, anak yang kurang ini Luar biasa. bisa bertambah gitu, hafalan semakin bagus. Yang jelas sih saya komunikasi dengan orang tua ya. Karena belajar itu bukan hanya di kelas mungkin ya. Jadi belajar mengaji khususnya. Mengaji di rumah belajar harus tetap belajar, harus ada yang ngajarin. Kemudian di sini juga ya atas bimbingan saya. Jadi sama-sama yang jelas bukan hanya belajar di sekolah saja, tetapi pendukungnya adalah salah satunya di rumah harus membaca Iqra itu, belajar Iqra. Di sini pun nanti ada waktunya saat saya mengajarkan dia. Nah, solusinya banyak sekali ya. Ya, Jadi ya. di sini saya mencatat ada 4 nih. Yang pertama membaca bersama di awal gitu ya, muwajaah dengan demikian bisa semakin cepat hafal. Yang belum hafal walaupun belum bisa baca lama-lama dengan mendengar akan hafal ya. Betul. Selain itu tadi stimulus lewat breaking gitu ya, dengan awalnya permainan, breaking dan lain sebagainya itu akan memberi semangat yang luar biasa ya. Kemudian ke depannya bisa semangat menghafalnya. Tadi berbagi antara teman yang satu yang pinter ya dengan yang kurang juga, Mas Om ini solusi yang sangat luar biasa menurut saya. Dan satu lagi tadi komunikasi dengan orang tua yang dimana fungsinya saling gitu ya. Kalau pendidikan itu tidak hanya seorang guru di sekolah saja gitu ya. Bukan apalagi kalau masalah ngaji ya, itu peran orang tua sangat penting gitu ya, karena memang sebenarnya ibadah itu tanggung jawab orang tua gitu ya, yang paling utama. Ada solusi lain nggak nih Mas Sobya kira-kira dari 4 yang tadi itu? Ya, mungkin sama-sama ya mungkin segitu mungkin kalau memang ada solusi lain ya mudah-mudahan bisa Ketemu nanti gitu ya. bisa saya lakukan. Yang jelas sementara itu orang tua dan guru, kita sama-sama orang tua sih. Orang tua dan guru di rumah, guru orang tua dan guru di sekolah. Jadi sama-sama harus saling bekerjasama. Ya intinya kita dari gurunya tuh nggak boleh bosan aja sih. Terus. Oke, mungkin itu kali ya Pak Sofyan. Mudah-mudahan ini setidaknya sudah ketemu jalan solusi dari Mas Sofyan. Ya, tadi Mas Sofyan sendiri sebenarnya memberikan solusi tersebut. Semoga pembelajaran tahfiz di kelas nanti bisa lebih baik, lebih bermakna dan ada peningkatan dari yang tadinya kurang menjadi semakin banyak hafalan. Mungkin nanti ke depan saya ingin melakukan observasi nih ke kelas Mas Sofyan. Boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Nanti saya melihat apakah solusi yang Pak Sofyan berikan ini apakah sesuai atau tidak dengan realita yang ada di kelas. Nanti setelah itu mungkin saya akan kita melakukan diskusi kembali kali ya. Mungkin saya di sana tidak memberikan masukan, tapi nanti Pak Sofyan akan menyampaikan ke saya apakah hal tersebut baik atau cocok enggak nih gitu ya dilakukan di kelas. Boleh. Makasih banyak nih Pak Sofyan. Saya juga atas makasih sama waktunya. Mas Sofyan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khair. Sabahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair wa antum. Khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah. Billah. Hada darsul al-ana. Darsuna ana tahfiz. Tayyib, hayya 'ala al-iftitah darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sehat semuanya? Sehat. Murajaah surat Abasa dan An-Naziyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an ya Allah, sinarilah hati kami dengan Al-Qur'an dan zayyinna
akhlaqana bil Quran, hiasilah hati kami, hiasilah perilaku kami, akhlak kami dengan Al-Qur'an. Wa najina minan nari bil Quran, jauhkanlah kami dengan api neraka, dari api neraka dengan Al-Qur'an. Wa adkhilna fil jannati bil Quran, masukkanlah ya Allah. Nantinya salah saja, makanya di rumah juga harus sering-sering membaca Al-Quran. Kalian belajar tahfidz ini bukan hanya dihafalkan. Untuk apa? Bisa kalian praktekkan di dalam sholat kalian sebagai bentuk murojaah, pengulangan hafalan di sekolah. Paham tuh? Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang Quran surat Abasa. Kita pelajari identitasnya terlebih dahulu. Quran surat Abasa dan Quran An-Nazi'at. Quran surat An-Nazi'at. Quran surat Abasa terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat? 42. Sedangkan Quran surat An-Nazi'at 46. Diturunkan setelah apa Quran surat An-Nazi'at? Apa? Coba sadar. Ya nggak kedengeran kalau bareng-bareng. Coba sendiri. Si ini siapa namanya? Ajam. Apa Jam? Yang lain diam ya. Ulangi aja. Oke. Yang kedua, yang putra. Siapa nih? Coba si. Kalau kita nggak bersyukur, maka Allah akan murka. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan kasih kenikmatan lainnya. Kita nggak bisa belajar dengan kita bersyukur, caranya belajar, insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan lainnya, yaitu kecerdasan, pemahamannya. Abasa wa tawal. Abasa la'allahu aw yantak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, terima kasih Ma. Gak apa-apa kalau mamanya bisa ngajarin sama mama. Nanti Pak Sofian kalau ada yang kurang-kurang, Pak Sofian hubungi mama kalian nih yang kurang-kurang ngajinya ya. Orang tua kalian, Pak Sofian WK nanti. Mama, si Mahir ini harus Mahir ngajinya lancar sih, contoh ya. Mama, si Anu ngajinya harus ya, si Dwi ya. Ya Sadat ya, nanti bilang ke Mama Sadat, Pak Sofian juga nanti WA. Sadat harus punya guru ngaji di rumah, ngaji, bukan ngajarin yang lain-lain, ngaji ya. Terserah, kalau mamanya bisa ngajarin harus diajarin. Kalau mamanya belum bisa waktunya, boleh ke masjid atau ke musola, ada ustadznya belajar. Sama-sama bismillahnya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anta lahu tasadda wa ma. Terus Olas, balik lagi ke ayat 1. Yuk, bismillah sama-sama. Bismillah. Ayo satu. Ya, dibuka. Cuap-cuap istadatna, istadatum cuap-cuap istadatna, istadatum Cuap-cuap istadana. Hamzah. Langsung. Oke, kembali dulu. Ayat yang cocok untuk Bilal mau ayat berapa? 1 sampai 5.
Oke. Ayat 3 kata Nabi. Yuk, ayat 3 apa bunyi? Sadatum. Arba'ah. Apa Bin? Ya. Kalian boleh ngapal di bawah ya. Yang sudah siap hafalannya yuk. Sini nih. Tentang dua ayat aja dulu ya. Yang lain silakan ngapal ya, ngapal. Izan, ayo, yang laki-laki mana? Enak. Alhamdulillah, pembelajaran tahfiz kali ini sudah selesai. Tadi siapa tadi? Akram. Akram gimana Sadat? Udah nambah? Dua ayat tadi udah story-nya Dan. Alhamdulillah. Bilang apa ke Akram? Ya. Jadi nih, belajar Al-Quran itu buat apa tuh? Kayak Akram, contohnya kayak Lintang. Itu Pak Sofian coba. Ayo dulu. Itu adalah salah satu pengamalan ya, pengamalan di dalam mempelajari Al-Quran atau mengajari Al-Quran. Khairukum, sebaik-baiknya kalian man ta'allama Al-Quran adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Tadi terima kasih Akram sama Lintang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, tadi siapa namanya? Saci udah nambah 2 ayat. Yang rajin ya Saci ya, Saci semuanya harus rajin membaca Al-Quran sehingga nanti hafalannya pun akan terasa mudah ya. Oke, mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anakku semuanya, untuk itu Pak Sofian akhiri, mudah-mudahan pembelajaran kali ini berkah dan selalu teringat, dan kalian harus termotivasi untuk terus mengejar hafalan-hafalan temannya. Ya, harus terus mengejar. Di sini yang dapat bintang tahfiz siapa? Selamat ya. Selamat ya. Oke, ya. Yang lain harus bisa mencapai pencapaian terbaiknya, ya. Harus semangat belajar. Akhiru kalam hayyal al-ikhtitam, ikhtitaman bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sofian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Pak Sofian, perkenalkan ini Bu Mumpuni Asih. Salam kenal loh Pak. Ya, beliau adalah pengajar praktik di CGP 6, khususnya untuk mendampingi saya selama program CGP ya Bu. Ya Bu Asih, perkenalkan ini Pak Sofian, rekan saya. Bantuannya Pak. Iya, alhamdulillah Pak Sofian ya, terima kasih. Ini rekan saya di kelas 5 dalam proses pembelajaran, khususnya beliau mengampu di tahfiz. Baik, bisa dimulai Pak Sofian untuk percakapannya. Oke, baik. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya dan Pak Sofian akan melakukan kegiatan percakapan dengan menggunakan teknik coaching yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya saat praobservasi waktu dulu di ruang tamu ya Pak Sofian ya. Nah, dimana untuk kali ini kita membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah Pak Sofian lakukan, yang waktu kemarin saya observasi di kelas 5F ya Pak Sofian. 5F ya. Ya. Kemudian kita juga akan
membuat rencana pengembangan jangka panjang untuk kegiatan supervisi yang sudah dilakukan. Oke, baik Pak Sofyan, kita mulai. Menurut Pak Sofyan nih, bagaimana perasaan Pak Sofyan setelah melakukan pembelajaran yang kemarin dilakukan saat saya melakukan observasi? Gimana perasaan Pak Sofyan? Menyenangkan ya, menyenangkan. Pada dasarnya belajar dan mengajari anak-anak itu sangat menyenangkan, dan emang itu yang perlu yang dibutuhkan oleh guru ya. Guru menyenangkan, anak pasti akan menyenangkan. Gitu. Jadi ya luar biasa lah antusias anak-anak mempelajari tahfiz juga kan. Seperti yang Pak Hendra lihat kemarin, anak-anak antusias juga, alhamdulillah happy lah. Ya, alhamdulillah. Berarti apabila ini kelihatannya Pak Sofyan merasa sedikit puas gitu ya, dan alhamdulillah dengan kondisi saya kemarin melihat sangat luar biasa antusias anak-anak ya, ketika mengikuti pelajaran Pak Sofyan, Masya Allah. Nah, kemudian menurut Bapak nih, proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah rencana pembelajaran Pak Sofyan? Alhamdulillah sudah sesuai. Seperti yang sudah saya sampaikan, biasakan murojaah, baik itu di awal pembelajaran, di pertengahan, bahkan sampai di akhir pembelajaran, gunanya supaya betul-betul tertangkap oleh mereka, karena seringnya dibaca, karena seringnya diulas, seringnya mendengar baik dari lisan mereka sendiri dan juga kawan-kawannya, itu akan semakin mudah kalau memang nanti mereka disuruh menyetorkan, dan dalam proses menghafal itu akan membantu mereka mudah dibanding kita nggak ada murojaah atau tidak mengulang-ulang, tidak membaca berulang-ulang, itu akan sulit mereka hafalnya. Kalaupun hafal mudah lupa gitu. Kemudian di mana di pertengahan juga ketika kita melihat kondisi anak yang mungkin hampir namanya anak ya, ada jenuh, naik turun lah, sama halnya kayak kita lah, kadang semangat kadang enggak. Nah di situ kita seperti udah kita bicarakan waktu sebelumnya, ada ice breaking sedikit untuk membongkar semangat mereka itu, karena belajar tanpa semangat kan kayaknya kurang nikmat gitu. Baik Pak Sofyan, benar. Itu semangat dari mereka, tentunya dari kita dulu nih, kita semangat, insya Allah mereka semangat. Berarti ini sesuai banget gitu ya dengan tujuan Pak Sofyan waktu observasi di awal dengan saya ya. Ya, tujuan memang kan kalau mau bilang tujuannya apa? Tujuannya mereka hafal abasa dan anazia, tujuannya itu. Nah, cara-caranya, langkah-langkahnya tentu ya kita kemas sesuai mungkin, dengan gitu kan, langkah yang Pak Sofyan harapkan ya. Karena kan kalau kita nyuruh anak-anak, ayo anak-anak ngapal tanpa ada strategi macam-macam, ya mungkin anak-anak mau saja ngapal, entah karena takut atau apa gitu kan. Tapi kan kita belajar untuk menjadi menyenangkan, sehingga pembelajarannya pun bermakna gitu ya. Pak Sofyan. Oke, saya lanjut ya. Bisa Bapak ceritakan nggak kira-kira hal yang sudah baik nih selama proses pembelajaran kemarin tuh, menurut Pak Sofyan apa nih yang baiknya? Dalam proses pembelajaran pengajaran kemarin yang sudah dilakukan tuh tadi pertama antusias mereka ya, kemudian juga banyak hal-hal lainnya lah yang kalau Pak Hendra lihat kemarin tuh semangatnya mungkin kan agak tinggi sekali ya saat ice breaking apalagi ya. Betul, ya. Setelah ice breaking mereka tidak bosan, bahkan malah semakin semangat gitu kan, malah semakin antusias belajarnya, nggak membosankan gitu. Yang penting sih intinya saya tuh itu anak-anak nggak merasa bosan, anak-anak nggak merasa bahwa mereka lagi ditungguin sama gurunya, ayo harus belajar, nggak gitu. Jadi sehingga pada saat saya keluar izin ke belakang, mereka tetap belajar gitu kan, sama sih kira-kira. Ya, alhamdulillah, berarti itu merupakan hal kekuatan yang dilakukan yang ada pada diri Pak Sofyan ya. Iya. Nah, kemudian, kalau tadi saya tanya terkait dengan yang sudah baik, sekarang sebaliknya
gitu ya. Kira-kira boleh nggak nih Pak Sofyan ceritakan lagi kira-kira yang masih perlu perbaikan dalam proses pembelajaran kemarin itu di tahap apa ya? Oh ya, tentu sih masalah namanya ini ya, manusia pasti banyaklah salahnya ya. Iya, iya. Nah, atau kurangnya al-insan nasiya yansa, suka lupa. Ya mungkin juga kemarin saya memang tidak semua tercover sih sebetulnya kalau mau dilihat. Memang secara global mereka bisa mengikuti, tapi mungkin ada beberapa siswa memang yang mengganggu fokus yang lain ya, seperti ada anak yang kita sedang asik entah speaking, Iya. kita sedang asik dengan mencoba murojaah dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, ada aja hal-hal yang bikin kita itu gemes gitu. Ada yang jahil lah, ada yang apalah. Kayak kemarin ada Kayak satu gitu-gitu aja ya. sih ada ya. Iya, benar-benar. Ya, tapi emang harus kita sentuh lah. Iya, iya. Dan itu sebetulnya akan mengganggu fokusnya yang lainnya gitu. Yang tadinya umpamanya fokusnya ada di pertengahan karena ada satu siswa yang usil kayak gitu, itu akan mundur lagi tuh gitu. Iya, benar. Tapi terus kita inilah namanya guru ya, Iya. harus tetap nggak bosan-bosan ngingetin dan juga membangkitkan semangatnya. Luar biasanya saya lihat kemarin Pak Sofyan benar-benar tanggung jawab dengan kejadian apa ya, ada satu anak yang nangis itu ya, Ya, jadi itu. saya lihat wah ini Pak Sofyan benar-benar terlihat sekali nih gitu, memberikan motivasi ke anak tersebut gitu ya. Iya. Sangat luar biasa. Ini memang kalau ada kejadian itu kan emang tidak ada juga ya guru yang ya udah biarin aja gitu ya, dan tapi saya lihat Pak Sofyan luar biasa gitu kemarin tuh benar-benar beberapa kali berusaha gitu betul, ya. tidak terduga ya. Padahal sih sebetulnya kemarin itu sempat biasa estafet ayat ya, ada yang nggak bisa ya sebetulnya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kan dia sendiri yang merasa kok nggak bisa gitu tuh. Akhirnya kan saya dekatkan aja. Gitu. Oke, baik Pak Sofyan. Berikutnya nih, menurut Bapak perkiraan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apakah sudah tercapai tidak dengan waktu dulu kita pas pra-observasi? Apakah Alhamdulillah. tertuju ya? Alhamdulillah tujuannya ya? tercapai. Apa bentuknya? Bentuknya mereka itu dengan menyetorkan hafalan target saat itu ya, sekian ayat, dan bahkan sekarang alhamdulillah sudah rata-rata abasa sudah selesai. Rata-rata, meskipun memang ada 1, 2, 3 yang memang masih belum, yang saya sudah sampaikan kemarin ada beberapa masalah dalam kelas itu, masalah kemampuan anaknya, individunya, gitu. Dengan melakukan satu teknik yang luar biasa yang saya lihat antar teman itu Pak Sofyan. Iya, itu makanya Itu. ada anak memang dalam baca Qurannya agak kesulitan, tetapi dengan kita mengandalkan dan tidak menjatuhkan si anak itu gitu, justru kita malah meminta yang lainnya untuk sama-sama mengamalkan ilmunya sih ya. Saya tuh selalu sampaikan ya, sampaikanlah, kalau nggak diamalkan seperti pohon nggak ada buahnya gitu. Jadi mereka ya dengan sukarela juga dan sangat senang itu mau membantu ya, minimal 2 ayat, 1 ayat membantu. Alhamdulillah, dan akhirnya yang bermasalah itu anak-anak yang memiliki kemampuan yang kurang mungkin ya, mohon maaf, alhamdulillah bisa menyetorkan 2 ayat, 3 ayat, dibantu dengan teman-temannya itu. Iya, Baik yang alhamdulillah. putra ataupun putrinya. Kadang memang metode tersebut juga pernah dilakukan oleh guru sebelumnya dan itu cukup efektif juga ya Pak Sofyan, karena memang selain si teman yang punya kemampuan juga dia merasa dibutuhkan gitu ya, dan yang kurang juga merasa nyaman dengan belajar bersama temannya gitu. Itu sangat luar biasa keefektifannya, dan Pak Sofyan melakukan itu. Dan memang kita harus jadi sampaikan nilai kan, plus ya. iya, harus sampaikan ke anak yang mau mengajarkan juga, karena mereka nanti akan menghafalkan juga, mau menyetorkan juga. Iya, benar. Jadi kalau ada anak yang enggak buat apa sih, orang saya pengen ngapal juga, tapi makanya di awal saya sampaikan lah, kalau kita belajar terus nggak mengajarkan orang atau tidak mengamalkan, yaitu kita nanam cabai, nanam apel, tapi nggak ada apelnya atau cabenya. Jadi mereka tuh mikir sendiri dan ya udah suka gitu. Akhirnya ya
udah senang juga mereka. Setelah itu baru mereka menghafalkan kembali teman yang mengajarkan. Oke, baik Pak Sofyan. Setelah ini kita langsung masuk ke rencana aksi pengembangan Pak Sofyan. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses pembelajaran? Nah, jadi kendala-kendala yang ada ini kira-kira apa nih langkah Pak Sofyan untuk menyelesaikan ini? Yang jelas sih pertama saya akan merumuskan masalahnya, ya, cari dulu masalahnya apa. Kemudian kalau memang ada masalah itu pada siswa, tentu saya akan diskusi terlebih dahulu. Kalau memang itu hal yang berat, kita diskusi antara teman sejawat, dan juga kita coba tanya siswanya, kita di hati ke hati, ya. Dan terus apa ya? Tentu sih banyak komunikasi lah, baik antara saya dengan anak atau saya sebagai guru dengan orang tua, karena bagaimanapun pendidikan anak itu adalah tanggung jawab daripada orang tua yang ada di rumah, saat di sekolah adalah guru gitu. Jadi kedua-duanya sama-sama saling berhubungan dan berkaitan. Kemudian ya untuk perbaikan tentu jika memang ada yang kemarin ada hal-hal yang kurang, baik itu saya ya termasuk ada masalah-masalah anak itu, ya saya perlu menguasai juga emosi, ya, nilai-nilai emosinya dan lain-lainnya. Itu sih kira-kira. Oke, baik Pak Sofyan. Kemarin itu memang saya lihat ya dengan kondisi anak yang beragam, kemudian ketika Pak Sofyan ada masalah tuh saya lihat emang mampu banget gitu ya menyesuaikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak Sofyan. Ya cuman memang saya nggak tahu ya, nggak taunya apa, nggak taunya yang sebenar-benarnya apa yang anak itu rasakan kemarin, karena kemarin itu betul-betul tidak bisa komunikasi secara dua arah, ya, karena memang dianya sulit untuk bicara. Ya mudah-mudahan sih memang tidak menjadi masalah besar. Ya Pak Sofyan. Oke, berikutnya apa nih tujuan dari langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi? Untuk kan tadi ada ini ya, ada permasalahan tadi itu, kira-kira apa nih langkah Pak Sofyan? Tujuannya, langkah-langkahnya itu tentu sama seperti tadi yang sebelumnya. Untuk mencapai sebuah tujuan, saya akan membiasakan anak-anak terus memurojaahnya. Bahkan tiap hari saya komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Bapak Ibu wali kelasnya setelah tadarus menyisipkan satu surat yang ditargetkan oleh saya, ya. Contoh yang sedang ditargetkan adalah surat An-Nazi'at, maka saya menitipkan kepada wali kelasnya untuk membaca juga surat An-Nazi'at, baik itu 1 sampai 15, 1 sampai 20, kemudian besoknya seperti itu, terus-terusan seperti itu, karena pembiasaan mereka itu diperlukan. Oke, baik Pak Sofyan. Berarti ini adanya kerjasama juga dengan wali kelas ya. Karena kalau kita mau bicara sendiri sulit, ya. Kita sama-sama membutuhkan, karena saya mengajarnya bukan hanya di satu kelas, pindah-pindah ke kelas lainnya, kecuali saya memegang kelas itu yang mungkin bisa dikondisikan sesuai dengan saya, makanya harus bekerja sama dengan Bapak Ibu wali kelas supaya sama-sama bisa sampai targetnya, bahkan bisa melebihi. Amin. Ya, baik Pak Sofyan. Dari hal-hal tersebut, apa nih kira-kira ukuran keberhasilan Pak Sofyan dari rencana yang Bapak rencanakan tersebut dikatakan berhasil itu gimana nih? Kalau bicara ukuran tentu bicara nilai, ya. Nah, ya mudah-mudahan sih dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, saat ujian nanti anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal sebelum menggunakan langkah-langkah seperti ini. Mudah-mudahan lebih maksimal nilai-nilai anaknya, kan ada pengetahuan dan juga keterampilan. Bukan hanya keterampilan, mereka menyetorkan hafalan, saat ujian juga mereka mudah untuk menjawab soal-soal ujian. Oke, baik.
Berarti keberhasilan itu ini dilihat dari jumlah hafalan dan soal ujian yang diberikan tuh mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Tapi juga memang saya sampaikan ke anak-anak gini Pak Hendra, nilai itu memang penting, nilai itu memang penting, tapi satu harus diamalkan. Gimana? Nah, tahfiz itu mengamalkannya. Tuh, kalian pernah kan sholat sunnah sendiri di rumah atau sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, bisa kalian membaca surat tersebut gitu. Pak, kepanjangan? Oh boleh kok 10 ayat aja gitu. Jadi selama ini memang pernah ada saya bertanya, gimana udah diamalin belum? Udah Pak, tapi 5 ayat aja. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Ya mudah-mudahan sih bukan hanya nilai mereka tingginya, tapi juga mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ibadah. Iya, Pak Sofyan. Saya sih sampaikan itu sih ke anak-anak terus menerus sih, karena kalau hanya sekali saya sampaikan anak-anak lupa. Ya, kalau memang kita tuh sebagai guru tuh harus tanpa kenal Jangan bosan gitu ya. Walaupun Jangan kita bosan. ingetin kemarin, hari ini lupa, ingetin lagi gitu ya Pak Namanya juga Sofyan. al-insan tuh nasiyan diambil dari kata bahasa Arab, lupa pokok. Iya. Harus diingetin terus. Nah, kemudian ini siapa saja nih yang akan mendukung Bapak dalam rencana tersebut? Kira-kira ada nggak orang yang bisa mensupport Bapak untuk melakukan perubahan ini? Tadi ya saya sudah sampaikan. Pertama anaknya sendiri, Anaknya sendiri, ya, oke. saya, kemudian orang tua dan juga sekolah dalam hal ini khususnya adalah wali kelas. Gitu. Kurang lebih itu sih memang yang harus sama-sama bekerjasama. Kira-kira gitu sih. Oke. Berarti ini rencana ini akan dilakukan mulai kapan? Nanti setelah inilah. Setelah STS Setelah maksudnya? STS, ya. Oke, baik. Berarti pas bulan puasa besok ya? Ya setelah STS masuk lagi kita akan coba itu. Oke, baik Pak Sofyan. Ini satu ya Pak Hendra ya. Saya tuh mencoba untuk menjadi menyenangkan, itu yang susah sih. Karena kalau kita menyenangkan, jadi aura menyenangkan tuh seperti cermin, akan terpantul dengan sendirinya. Oke, baik Pak Sofyan. Iya. Apabila kita masuk ke kelas dengan suasana senang, anak-anak akan Pasti akan terpantul dengan sendirinya. Oke, baik Pak Sofyan. Iya. Apabila kita masuk ke kelas dengan suasana senang, anak-anak akan Pasti. ikut gitu ya. Kalau justru kita masuk dengan cemberut, masalah yang ada di rumah kita bawa, masalah dari kantor kita bawa, masalah administrasi kita bawa, anak-anak pun akan anteng. Antengnya itu ya tidak menyenangkan bagi mereka gitu. Betul, Pak Sofyan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan proses pembelajaran sehingga materi atau tujuan yang ingin kita capai bisa kita capai dan anak-anak pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu ya Pak Sofyan untuk kegiatan pasca observasi di hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya Pak Sofyan semakin baik untuk memberikan pembelajaran khususnya kepada anak-anak yang berpihak kepada anak, di mana semua proses pembelajaran ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk Bu Asih yang sudah bisa hadir di sesi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.